Di malam yang gelap, saat kalian menatap langit, kalian akan menyadari bahwa ada triliunan bintang yang bersinar. Namun, meskipun jumlahnya begitu banyak, cahaya mereka tetap tidak cukup untuk menghapus kegelapan alam semesta. Fenomena ini bukan hanya fakta ilmiah, tetapi juga sebuah refleksi dari kehidupan itu sendiri. Mengapa ada begitu banyak cahaya, tetapi kegelapan tetap mendominasi? Pertanyaan ini menjadi pintu gerbang bagi manusia untuk menyelami misteri keberadaan. Dalam terminologi ilmiah, kegelapan di alam semesta terjadi karena kecepatan cahaya memiliki batas dan alam semesta terus mengembang. Cahaya dari bintang yang paling jauh mungkin belum sempat mencapai kita. Namun, ada juga cara lain untuk melihatnya. Fenomena ini mengajarkan kita tentang keterbatasan persepsi manusia. Kita hidup di dunia yang dipenuhi cahaya sementara, tetapi gelapnya ketidaktahuan tetap ada. Alam semesta seolah berbisik bahwa ada lebih banyak hal di luar sana daripada yang bisa kita lihat saat ini. Bayangkan luasnya ruang angkasa sebagai kanvas tak terbatas yang mengundang kita untuk terus bertanya. Kegelapan bukan hanya batas fisik, tetapi juga simbol dari misteri yang menunggu untuk diungkap. Alam semesta yang terus berkembang membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Jika sesuatu bisa terus meluas tanpa batas, apa yang ada di luar sana? Banyak dari kita merasa cemas atau bahkan takut memikirkan sesuatu yang tak terbatas. Namun, justru disitulah keindahannya. Alam semesta mengajarkan kita untuk terus berpikir terbuka. Jika kosmos bisa terus berkembang, mengapa pikiran kita harus dibatasi oleh ketakutan atau keraguan? Setiap detik yang berlalu, ruang angkasa menciptakan lebih banyak ruang untuk kemungkinan baru. Namun, ekspansi ini juga berarti ada bintang dan galaksi yang suatu hari akan bergerak terlalu jauh, sehingga cahayanya tidak akan pernah mencapai kita lagi. Ini adalah pengingat bahwa segalanya bersifat sementara. Kita hidup dalam momen yang singkat, di mana kita masih bisa melihat dan memahami alam semesta, sebelum beberapa bagian darinya hilang selamanya dari pandangan kita. Mungkin inilah inti dari overthinking, tentang luasnya alam semesta, kesadaran bahwa waktu kita untuk memahami keajaiban kosmos sangatlah terbatas. Namun, keterbatasan ini seharusnya tidak membuat kita takut. Justru, ini adalah alasan untuk terus bertanya lebih dalam, melihat lebih jauh, dan merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ketika kalian melihat bintang-bintang di langit, pernahkah kalian berpikir bahwa setiap titik cahaya itu mungkin adalah matahari bagi tata surya lain di luar sana? Mungkin di sekelilingnya ada planet-planet yang mengorbit. Beberapa di antaranya memiliki kondisi yang mendukung kehidupan. Sejauh ini, para astronom telah menemukan ribuan eksoplanet. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni, tempat di mana air cair bisa ada di permukaannya. Namun, apakah kehidupan hanya bisa berkembang seperti di bumi? Bagaimana jika ada bentuk kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari yang kita pahami? Mungkin di suatu tempat di galaksi ini, ada peradaban lain yang juga menatap langit dan bertanya-tanya, apakah mereka sendirian? Pemikiran ini membawa manusia ke dalam dua emosi yang bertolak belakang, takjub dan takut. Takjub karena kemungkinan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Namun, di sisi lain, ada ketakutan bagaimana jika mereka lebih maju dari kita? Bagaimana jika mereka tidak ramah? Tetapi bukankah itu adalah bagian dari petualangan manusia? Rasa ingin tahu selalu mendorong kita untuk menjelajahi yang belum diketahui. Overthinking tentang kemungkinan kehidupan lain bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kita sebagai manusia selalu mencari hubungan, mencari makna di tengah ketidakpastian. Setiap bintang yang kita lihat adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta adalah ladang pemikiran yang tidak pernah habis untuk dijelajahi, dari kegelapan kosmik hingga ekspansi tak terbatas dan potensi kehidupan lain. Overthinking tentang alam semesta tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Justru, itu bisa menjadi latihan
untuk memperluas cara kita memandang kehidupan, seperti alam semesta yang terus meluas. Mari kita juga membiarkan pikiran kita berkembang, tidak hanya untuk memahami realitas di luar sana, tetapi juga untuk menemukan makna dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, dalam mengamati luasnya alam semesta, mungkin bukan jawaban yang kita cari, tapi perjalanan pemikiran itulah yang membuat kita merasa hidup. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang masih menunggu untuk ditemukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan astronomi menarik lainnya.